Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Nomor induk mahasiswa 020111. Yang saya hormati Ibu dosen Insinyur Siti Nurul Hijah STMT. Terima kasih telah memberikan waktu pengumpulan tugas video hari ini mengenai pengelolaan sumber daya air. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sempat, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dan indah ini. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari yang gelap gulita menuju terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya tentang pengelolaan sumber daya air. Pendahuluan. Pengelolaan sumber daya air (PSDA) merupakan salah satu isu paling penting yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan populasi yang terus meningkat oleh perubahan iklim yang semakin nyata, tantangan dalam segala pengelolaan sumber daya air menjadi semakin kompleks. Air adalah sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri, maupun ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas air bagi semua makhluk hidup. Regulasi sumber daya air. Soal yang pertama, regulasi sumber daya air SDA. 1. Menurut Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini meliputi penguasaan negara. SDA dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Hak atas air. Setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap air bersih dan layak. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dengan fokus pada kebijakan nasional sumber daya air Jaknas SDA. Beberapa aspek pentingnya adalah rencana aksi. Menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Koordinasi antar lembaga, mengatur koordinasi antar kementerian, lembaga pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan SDA. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Jaknas SDA. Jaknas SDA adalah kerangka kerja strategi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air nasional. Beberapa fokus utama dari kebijaksanaan ini meliputi akses air bersih. Manajemen setiap warga menjamin setiap warga negara memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Program penyediaan air bersih di daerah terpencil dan kumuh. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain degradasi daerah aliran sungai, penebangan hutan yang tidak terkendali, dan konversi lahan menjadi pemukiman atau pertanian menyebabkan kerusakan das daerah aliran sungai. Eksploitasi air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa pengelolaan yang baik menyebabkan penurunan muka tanah.
dan pencemaran. Langkah-langkah untuk pengelolaan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengambil beberapa langkah strategi. A. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. B. Membangun infrastruktur berkelanjutan. C. Penerapan teknologi modern. D. Ketertiban masyarakat dalam pengelolaan. Kita akan lanjut ke menurut peraturan pemerintah PP-nya. 1. Dasar hukum. Undang-undang sumber daya air. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak guna pakai air dapat diperoleh tanpa izin untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 mengatur kebijakan nasional sumber daya air Jaknas SDA yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air nasional, mencakup akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi. 2. Kebijakan dan tugas pemerintah. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan nasional, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan provinsi. Ini termasuk penetapan kawasan lindung sumber air dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan. 3. Prinsip pengelolaan. Keterpaduan. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan. 4. Implementasi perizinan. Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha memerlukan izin dari pemerintah, sedangkan untuk kebutuhan non-usaha dapat dilakukan tanpa izin asalkan tidak mengubah kondisi alami sumber air. Kita akan lanjut ke nomor 3. Menurut Peraturan Menteri Permennya. 1. Kebijakan umum pengelolaan sumber daya air. Kebijakan nasional. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertanian, dan kegiatan usaha. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai lintas negara dan provinsi. 2. Tugas dan wewenang pemerintah daerah. Pengelolaan lokal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya, termasuk merencanakan sistem irigasi, menetapkan kawasan lindung, dan memberikan izin penggunaan air. 3. Aspek lingkungan dan konservasi. Konservasi sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air harus mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan. Ini termasuk penetapan zona konservasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air. 4. Menurut surat edaran. Surat edaran bersama tentang neraca sumber daya alam. Pedoman teknis. Sumber edaran ini menyediakan pedoman teknis dan menyusun neraca sumber daya alam daerah NSAD untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Surat edaran tentang pemantauan rencana pengelolaan sumber daya air. Tata cara pemantauan. Surat edaran ini menjelaskan tata cara pemantauan rencana pengelolaan sumber daya air PSDA, termasuk pengisian form dan pelaporan hasil pemantauan. Kita akan lanjut pada nomor 2. Pada 10 tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi beberapa permasalahan dalam optimasi sumber daya air SDA yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Keterpaduan pengelolaan sumber daya air. 2. Infrastruktur SDA. 3. Pengembangan sumber daya air. 4.
4. Keterlibatan masyarakat. 5. Kemiskinan dan ketersediaan pangan. 6. Kinerja ketahanan pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan optimasi sumber daya air yang ada di NTB 10 tahun terakhir, meliputi yaitu sebagai berikut. 1. Banjir. 2. Kekeringan. 3. Industri. 4. Erosi dan longsor. 5. Kualitas air. Kita akan mulai dari nomor 1, banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di NTB, terutama selama musim hujan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan aliran sungai meluap, mengakibatkan banjir yang merusak infrastruktur dan lahan pertanian. Faktor penyebabnya, curah hujan yang ekstrim. NTB mengalami curah hujan yang tidak terduga, terutama selama musim hujan. Data meteorologi menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan dalam dekade terakhir. Dampak kerusakan infrastruktur. Banjir menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan bangunan yang mengganggu mobilitas dan akses masyarakat. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan: rehabilitas hutan, lakukan dan rehabilitas lahan kritis untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pengembangan infrastruktur drainase. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjadi lingkungan dan pengolahan lahan berkelanjutan. Kita akan lanjut ke nomor 2, kekeringan. Kekeringan adalah masalah dari serius di NTB, terutama pada musim kemarau. Beberapa daerah seperti Kecamatan Pucuk di Lombok Tengah mengalami kekurangan air yang parah. Kekeringan ini berburu oleh perubahan iklim dan kerusakan ekosistem seperti deforestasi dan penurunan debit air. Faktor penyebabnya, perubahan iklim, perubahan pola cuaca global menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan berkepanjangan. Data menunjukkan bahwa beberapa kecamatan mengalami penurunan curah hujan hingga 30% dalam dekade terakhir. Dampak gagal panen. Kekeringan menyebabkan penurunan hasil pertanian, terutama pada komoditas utama seperti pada padi dan jagung. Hal ini terdampak langsung pada ketahanan pangan masyarakat. Krisis air bersih. Migrasi penduduk. Dalam beberapa kasus, kekeringan parah mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain, cari sumber air dan pekerjaan. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan: pengelolaan sumber daya air terintegrasi, mengembangkan sistem pengelolaan air yang terintegrasi antar sektor pertanian, industri, dan domestik. Penerapan teknologi irigasi efisien, diversifikasi pertanian, mengedukasi petani untuk menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. 3. Industri di NTB menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas industri termasuk pertambangan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, kerusakan hutan dan daerah aliran sungai das. Faktor penyebab: tergangguan pada sumber daya alam. Banyak industri di NTB bergantung pada bahan baku dari SDA lokal tanpa mempertimbangkan berkelanjutan. Dampak solusi lingkungan. Limbah industri dapat mencemari tanah sumber air, berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Strategi mitigasi:
Penerapan prinsip berkelanjutan dapat dalam industri mendorong industri untuk menerapkan praktik produksi berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan. 4. Erosi dan longsor. Erosi tanah dan longsor juga menjadi permasalahan serius di NTB, terutama di daerah pegunungan. Aktivitas manusia seperti penebangan hutan untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur mempercepat proses erosi. Hal ini tidak hanya merusak tanah pertanian tetapi juga dapat menyebabkan bencana longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat. Faktor penyebab: pengundulan hutan, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, pembangunan di daerah yang rawan longsor seperti perbukitan tanpa mempertimbangkan risiko dapat memicu longsor. Dampaknya: kerusakan infrastruktur. Erosi dan longsor dapat merusak infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan: rehabilitasi dan penghijauan, lahan-lahan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko longsor dan erosi terutama di daerah rawan. Kita akan next ke 5. Kualitas air. Penyebab: pencemaran air. Pencemaran dari aktivitas manusia, limbah industri, pupuk, dan pesticida mencemari sumber air. Dampak: kesehatan masyarakat terancam. Air tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk diare dan infeksi saluran pernafasan. Solusinya: pengolahan limbah terpadu, membangun fasilitas pengolahan limbah di tingkat lokal untuk mencegah pencemaran. 3. Pengembangan sumber daya air dan tantangan di masa depan serta permasalahan keairan yang dapat dilakukan saudara. Pengembangan sumber daya air dan tantangannya di Gunung Sari, NTB. Kebetulan rumah saya di Gunung Sari. Gunung Sari yang terletak di Nusa Tenggara Barat merupakan daerah memiliki tantangan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air. Tantangan pengembangan sumber daya air di Gunung Sari: krisis air bersih. 1. Krisis air bersih. Ketersediaan air. Banyak desa di Gunung Sari masih bergantung pada sumur tradisional dan sumber mata air yang tidak dapat terkelola dengan baik. Dalam musim kemarau, ketersediaan air bersih menurun drastis. 2. Pencemaran sumber air. Limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian dapat mencemari sungai dan sumber air tanah. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang mengandalkan air tersebut. Kerusakan ekosistem. Deforestasi, pembangunan hutan untuk lahan pertanian mengurangi kemampuan ekosistem dalam menyimpan air. Pengundulan lahan, permukaan lahan untuk pemukiman atau pertanian dan mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan hilangnya daerah resapan air. Infrastruktur yang tidak memadai. Sistem penyediaan air. Banyak desa di Gunung Sari belum memiliki sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan distribusi air tidak merata. Pengelolaan air. Kurangnya fasilitas pengelolaan air bersih membuat banyak masyarakat mengandalkan sumber yang tidak terjamin kebersihannya. 1. Permasalahan keairan di lingkungan sekitar Gunung Sari. 1. Kualitas air tanah menurun. 2. Kekurangan air untuk pertanian. 3. Sumber mata air tercemar. 4. Persaingan penggunaan air. Solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi tantangan tersebut: peningkatan infrastruktur pengelolaan air, membangun sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi dengan jaringan pipa ke seluruh desa. Edukasi masyarakat.
2. Edukasi masyarakat, mengadakan program penyuluhan tanaman pentingnya menjaga kualitas sumber daya air serta teknis konservasi seperti penggunaan sumur resapan atau penampungan air hujan. Regulasi ketat terhadap pencemaran. Pemerintah daerah perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan bahan kimia dalam pertanian serta pembangunan limbah industri. 4. Rehabilitasi ekosistem, melakukan rehabilitasi di daerah hulu sungai dan daerah resapan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah. Baik, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pengelolaan sumber daya air. Kesimpulannya, pengelolaan sumber daya air di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks namun sangat penting untuk berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang jelas serta strategi implementasi yang efektif, diharapkan tantangan-tantangan dalam pengelolaan sumber daya air dapat diisi sehingga kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi secara optimal. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.